Prakarya dan Kewirausahaan, kelas 10 semester 1, yaitu semester ganjil, menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berrelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau menyikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Demikianlah salam sehat dan umur panjang. Teknik pengemasan makanan awetan alami. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pengemasan makanan yang diawetkan secara alami. Dalam kemasan ini kita akan mengenal beberapa jenis kemasan khusus untuk makanan, yaitu kemasan berasal dari plastik, kertas, aluminium foil, pengalengan, dan kemudian dari bahan kaca atau gelas. Nah, dari sekian banyak kemasan itu, ada beberapa kemasan yang akan dibahas dalam materi kali ini, yaitu bahan plastik, kertas, dan aluminium foil. Dari ketiga kemasan ini, para siswa diharapkan untuk mampu memilih dan memahami yang terbaik dalam mengemas suatu makanan yang akan diolah atau diusahakan untuk penjualan makanan atau memproduksi suatu makanan yang akan dikemas. Baiklah, kita akan mengikuti materi berikut ini. Teknik pengemasan berdasarkan standar kesehatan. Tujuan pembelajaran, mampu merencanakan dan membuat kemasan secara teknis berdasarkan standar kesehatan. Teknik perencanaan dan pembuatan kemasan, yaitu manfaat dan tujuan pengemasan. Melindungi produk makanan awetan alami dari pengaruh udara bebas, kontak fisik dengan tangan konsumen agar tetap higienis, dan mempermudah pengepakan. Selanjutnya, memberi penampilan dan kesan yang rapi, indah, dan menarik sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Harus sesuai standar kesehatan internasional. Teknik perencanaan dan pembuatan kemasan jenis-jenis bahan kemasan. Terdiri dari kertas, plastik, kaleng atau logam, aluminium foil, kaca atau gelas. Kode kemasan plastik. Kode kemasan plastik dikeluarkan oleh The Society of Plastic Industry pada tahun 1998 di Amerika Serikat dan diadopsi oleh lembaga-lembaga pengembangan sistem kode seperti ISO, International Organization for Standardization, atau International Standardization Organization. Kemudian di sini ada beberapa segitiga yang ada panahnya, memiliki kode angka dari 1 sampai 7. Mari kita melihat bagaimana kode kemasan plastik dengan simbol segitiga dan angkanya. Apa arti dan bahan apa yang biasa digunakan untuk pengemasannya? Untuk angka 1, segitiga dengan angka 1, yaitu PET atau PET, kepanjangannya polyetilena terephthalate, di mana biasanya digunakan kemasan untuk minuman
ringan atau minuman mineral. Dalam kode kemasan plastik nomor 1, disarankan hanya dipakai 1 kali saja, yaitu plastik dengan tanda ini mempunyai sifat jernih dan kuat, namun tidak tahan dengan suhu hangat sampai panas. Jika digunakan berkali-kali dan memanaskan plastik ini akan bersifat karsinogenik karena lapisan polimernya akan ikut larut dalam makanan atau minuman. Plastik ini dapat didaur ulang, dilebur dengan suhu sangat tinggi. Nah, kalian bisa nonton videonya pada situs YouTube pada link berikut ini. Kemudian kode nomor 2 yaitu high density polyethylene yang biasa digunakan dalam sampo ataupun pembersih lainnya. Bisa juga digunakan untuk susu, botol minuman bayi, tetapi fungsinya yang berbeda-beda. Pada kode segitiga 2 ini jauh lebih kuat dan tahan terhadap panas jika dibandingkan dengan jenis plastik nomor 1. Jika menuang makanan ataupun minuman dengan suhu tinggi pada wadah ini karena bahan plastik ini aman digunakan dan terbebas dari bahaya reaksi kimia antara makanan dengan wadah. Pada umumnya tanda ini ditemukan pada galon air, kotak Tupperware, dan botol susu serta jus. Kemudian kode nomor 3. Yaitu PVC. PVC yaitu polyvinyl klorida. Kita lihat jenis-jenis bahannya seperti itu pada gambar. Pada PVC kode nomor 3, plastik ini mempunyai sifat keras, kuat, dan tidak tahan terhadap suhu tinggi. Harus berhati-hati jika menemukan plastik dengan kode ini. Karena reaksinya mampu menimbulkan gangguan pada hati dan ginjal. Jadi tidak dianjurkan untuk bahan pangan pada kode nomor 3. Kode nomor 4 LDPE, Low Density Polyethylene. Bahan-bahan kemasan yang digunakan biasa banyak digunakan untuk bahan pangan, untuk botol kecap, kemudian botol kecap isi ulang, kemudian di situ ada plastik kemasan, tas kresek, dan banyak lagi. Pada kode nomor 4 LDPE ini sifat kuat namun fleksibel, daya tahan yang baik terhadap reaksi kimia, mampu didaur ulang, aman untuk lingkungan, pada umumnya ditemukan di kemasan yogurt atau kantong makanan segar. Kode nomor 5. PP, polipropilena. Kode kemasan plastik ini merupakan bahan terbaik untuk makanan dan minuman karena tahan terhadap lemak, stabil dalam suhu tinggi, kuat, dan mempunyai daya tembus uap yang rendah. Ciri-ciri dari plastik ini adalah mengkilat dan transparan, tapi berawan, tidak jernih. Bahan polipropilena ini kerap digunakan untuk gelas plastik, tutup botol, botol susu, mainan anak, dan botol minuman yang bisa diisi-isi ulang. Kode nomor 6 yaitu PS, polistiren. Yaitu seperti kayak tempat makan styrofoam. Kemudian di situ ada gelas, model-model styrofoam semuanya. Styrofoam merupakan salah satu contoh dari jenis plastik ini. Sebaiknya hindari deh karena penggunaan terus-menerus akan mengganggu kerja otak dan reproduksi pada wanita. Pada kode nomor 6 ini disarankan makanan hanya digunakan sekali saja seperti kayak nomor 1. Tetapi ini bisa digunakan untuk bahan makanan dan minuman, khususnya untuk makanan minuman yang dingin
bukan untuk makanan yang hangat atau panas. Kemudian kode nomor 7 yaitu odor. Odor itu terdiri atas 4 bagian, yaitu ABS, akrolinitril butadin stiren, SAN sama dengan stiren akrilonitrile, PC polikarbonate, dan nilon. Dari keempat jenis ini hanya SAN atau stiren akrilonitrile yang bisa digunakan untuk makanan. Tetapi berhati-hati untuk memilih nomor 7. Tidak semua nomor 7 bisa untuk digunakan. Pada kode nomor 7, yaitu jenis PC, ditemukan di botol susu bayi, sipi cup, botol minum termasuk kaleng, susu formula. PC sendiri tidak dianjurkan sebagai tempat penyimpanan makanan atau minuman karena bisa melepas bisphenol A yang dapat merusak sistem hormon, menurunkan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Jadi untuk botol susu bayi itu biasanya itu bukan untuk susu minuman. Itu botol susu untuk susu cair yang bukan dibuat untuk minum, tetapi untuk menyimpan, tetapi dalam jangka waktu yang singkat atau sementara. Tetapi yang dianjurkan adalah SAN, bahan plastik yang baik untuk dipakai dalam kemasan makanan dan minuman karena resistensinya yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, serta punya kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang sudah ditingkatkan. SAN, mangkok mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, sikat gigi, dan penyaring kopi. ABS biasanya dipakai sebagai bahan mainan Lego dan pipa dan tidak cocok untuk bahan makanan. Kode segitiga dengan angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 7 khususan. Itu adalah kode-kode yang bisa digunakan untuk pengemasan makanan dan minuman yang diawetkan, baik secara alami maupun kimiawi. Berbagai bentuk kemasan dari kertas. Jenis kemas primer terbuat dari bahan kertas, yaitu jenis-jenis yang model baru saat ini tidak lagi kemasan-kemasan kardus biasa yang daur ulang, tetapi ini adalah kardus yang dibuat dari awal, dari pabrik, ya, dari bahan-bahan yang alami, dan juga bukan dari bahan bekas. Jenis kemasan sekunder terbuat dari bahan kertas. Nah, dari bahan kertas ini bisa digunakan ini karena daur ulang bisa, karena dia bersifat sekunder, yaitu kemasan primer di dalam kemasan sekunder, sebagai kantong belanja. Kemudian jenis kemasan primer terbuat dari bahan kertas. Seperti ini, kontak langsung dengan bahan makanan, tapi bahan utamanya bukan bahan bekas, tetapi bahan asli yang diproduksi dari pabrik sesuai standar kesehatan tingkat tinggi. Berikut lagi jenis kemasan sekunder terbuat dari bahan kertas. Kita lihat di sini ada apple juice, ada yogurt, ada parfait tea, ya, ada spaghetti, nah, kemudian orange juice dan sebagainya. Menurut Lisman, peneliti dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Lisman Suryanegara menjelaskan
Kertas bekas dan kertas daur ulang pada umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, seperti logam berat dalam tinta cetak, lilin, dan cat pemutih, perekat, serta waks. Bahkan banyak mengandung mikroorganisme dan jamur yang dapat tumbuh pada kertas bekas tersebut. Pada intinya, bahwa bahan kertas bekas tidak dianjurkan. Kita perhatikan di sini ada bungkusan makanan, nasi, entah nasi apa. Yang jelas bahwa jenis kemasan primer yang berbahaya bagi kesehatan digunakan untuk membungkus makanan seperti ini. Apalagi ini kertas koran langsung digunakan untuk membungkus gorengan. Perlu untuk diperhatikan bahwa bahan kertas yang digunakan untuk membungkus utama makanan bukan yang berasal dari daur ulang, apalagi dari bahan bekas. Standarisasi bahan kertas untuk membungkus utama bahan makanan harus memenuhi standar food grade. Standarisasi food grade. Kemasan yang termasuk kriteria dalam food grade terdapat banyak produk cetaknya, yaitu lunch box, cake box, food box, product box, Wilco, paper cup, dan masih banyak yang lainnya. Contoh kemasan makanan sehat dan aman memiliki logo standar pada kemasan food grade. Tertulis seperti ini, gambar dan tulisan food grade. Kemudian ada safe for food use. Arti kemasan food grade. Menurut kesehatan, food grade adalah istilah untuk menjelaskan standarisasi material yang layak digunakan untuk memproduksi perlengkapan makanan. Suatu material dianggap food grade apabila tidak memindahkan zat-zat berbahaya ke makanan yang akan kita makan. Standarisasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan. Lisman menjelaskan kertas bekas dan kertas daur ulang pada umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, seperti logam berat dalam tinta cetak lilin dan zat pemutih, bahkan mikroorganisme dan jamur dapat tumbuh pada kertas bekas. Keseluruhan bahan-bahan berbahaya ini dapat berpindah dari kemasan ke bahan pangan, terutama jika pada faktor-faktor yang memicu migrasi, seperti jenis bahan pangan, jenis bahan kemasan, waktu kontak, luas permukaan kontak, suhu, dan konsentrasi. Zat-zat kimia tersebut berdampak negatif terhadap tubuh manusia dan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, kerusakan hati, dan kelenjar getah bening, mengganggu sistem endokrin, gangguan reproduksi, meningkatkan resiko asma, dan mutasi gen, kata Lisman. Penemuan menarik lainnya yaitu adanya kandungan logam berat yang relatif tinggi di dalam kertas kemasan yang terbuat dari serat daur ulang. Selain itu, kandungan mikroorganisme pada kertas tersebut memiliki nilai tertinggi dibandingkan jenis kertas lainnya. Kemasan dari aluminium foil. Restore pouch adalah kemasan fleksibel berbentuk pouch atau kantong yang digunakan untuk mengemas produksi pangan siap santap, meal ready to eat. Kemasan tersebut dibuat dari laminasi aluminium foil dan polimer, tahan terhadap proses sterilisasi. Kemudian kita perhatikan gambar berikut ini, cara kerja aluminium foil dalam melindungi makanan yaitu dengan menghalangi paparan oksigen, bau kuman, cahaya, dan kelembaban udara terhadap makanan. Hal ini membuat makanan lebih tahan lama. Aluminium juga mampu berfungsi sebagai insulator, baik untuk kondisi panas ataupun dingin, sehingga suhu makanan tidak berubah selama beberapa jam. Meski aluminium foil memiliki banyak manfaat dalam penyimpanan dan pengolahan makanan, waspadai resiko terjadi keracunan makanan akibat bakteri Clostridium botulinum. Kalian bisa mencari di pelajaran biologi. Kondisi tanpa oksigen pada makanan yang dibungkus dan dimasak dalam aluminium foil
dapat membuat bakteri ini lebih cepat berkembang biak. Keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri C. botulinum disebut botulisme. Walaupun jarang terjadi, namun kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kesulitan bernapas, kelumpuhan, bahkan kematian. Kemasan harus sederhana tetapi menarik. Mendesain motif daerah setempat sebagai label, kemudian label desain harus disertai alamat dan nomor kontak, memberi petunjuk bahan makanan. Kemasan harus higienis dan mengawetkan makanan. Melalui pasteurisasi dan penyedotan udara dalam kemasan, yaitu vacuum keep sealer. Contoh pengawetan alami. Contoh menggunakan mesin pasteurisasi, khusus untuk bahan seperti susu ataupun bahan-bahan cairan makanan lainnya. Contoh menggunakan alat vacuum keep sealer, di mana daging ataupun buah yang akan disimpan dalam plastik, kemudian udara di dalam plastik dikeluarkan sepenuhnya dengan menggunakan alat vacuum keep sealer. Menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat, yaitu vacuum sealer, alat cetak, sablon kemasan, manual, gunting, dan cutter, menggunakan mesin yaitu printer komputer dan alat mesin sablon. Kemudian selain itu menyiapkan bahan yaitu kardus kemasan, kertas pembungkus, kertas stiker untuk label, plastik stiker, dan plastik kemasan. Menyiapkan alat cetak sablon kemasan yaitu yang pertama secara manual yaitu gunting dan cutter. Kemudian masih manual menggunakan cutter seperti ini. Alat cetak sablon kemasan yang manual yaitu sablon menggunakan kain sutra dan bingkainya. Kemudian dilapisi dengan mal sehingga warna yang di dalam potongan mal tersebut yang akan kena warna. Kemudian menyiapkan alat cetak sablon kemasan yang sudah sistem mekanik ya. Pertama yaitu printer komputer dan alat mesin sablon itu sendiri. Menyiapkan bahan yaitu kardus kemasan yang akan ditempel logo atau keterangan dari bahan kemasan tersebut. Kertas pembungkus untuk membungkus bagian dalam makanan. Kemudian kertas stiker untuk label. Nah, kertas stiker ini digunakan untuk menempel pada kardus kemasan. Plastik stiker itu untuk agar supaya stikernya jika kena hujan tidak luntur, tidak mudah pudar. Kemudian yang terakhir yaitu plastik kemasan. Kita lihat berikut ini kertas stiker untuk label, ada yang glossy dan ada yang matte. Kemudian sebagai pelindung dari stiker tersebut menggunakan plastik stiker untuk pelindung bagian luar.